Boleh mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran dimulai, semua absen dulu nih. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Nanti tolong kasih tahu siapa yang berangkat, siapa yang tidak berangkat. Perempuan, hadiroh, dan laki-laki hadir. Buat yang tidak berangkat, apabila ada yang sakit, tolong ucapkan sakit. Kalau memang tidak ada alasan apa, ya? Ya. Abdul Rizal Syakirin. Siapa ya? Aldian Syah Saputra. Al-Karobat Ibrahim. Azza Abdul Karim. Dalva Nafi Tufan. Delvia Wafiona. Eliza Agustin. Sakit. Faiza Kezi Al-Fateo. Fahmi Wijaya. Farah Khairunisa. Gibran Anwar Ramadan. Ada yang sudah hafal surat At-Tin belum? Belum? Tahu nggak bentuk dari buah At-Tin sama buah zaitun? Tahu? Nanti kita lihat gambarnya sama-sama ya. Di sini Ibu sudah tampilkan ada Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai 8. Nanti kita akan sama-sama membaca surat At-Tin bareng-bareng supaya nanti semuanya bisa, ya. Ya. Oke, tahu sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Ibu dulu, nanti teman-teman baru ikuti. Oke? Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Di sini Ibu mau memberitahu bagaimana atau hukum bacaan nun, sukun dan tanwin yang ada di dalam Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Udah ada yang tahu belum? Ada berapa hukum bacaan nun, sukun dan tanwin? Ada yang tahu nggak? Nanti Ibu jelaskan. Nah, coba lihat di sini ada hukum bacaan nun, sukun dan tanwin. Anak-anak, dari bacaan Quran surat At-Tin tadi ada beberapa hukum nun, sukun dan tanwin. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu nun sukun, apa itu nun tanwin.
Huruf sukun itu adalah huruf nun yang berharokat sukun. Nih, huruf nun yang berharokat sukun. Tanwin itu adalah ada fathatain, kasrotain, dan domatain. Nah, terus apa hubungannya antara nun sukun dengan tanwin? Nah, di sini di dalam membaca Quran itu ada tata cara yang namanya hukum bacaan tajwid. Salah satunya adalah ini, nun sukun dan tanwin. Kalau seumpamanya nanti teman-teman lihat di Al-Quran ada nun sukun bertemu dengan huruf apa, itu ada hukumnya. Jadi kita tidak hanya asal baca, ya. Karena di sini kalau nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, nanti ada hukumnya. Apakah itu termasuknya poin apa, hukumnya apa, ya. Nah, yang pertama perhatikan. Di sini ada bacaan jelas atau izhar. Nah, apa itu izhar? Izhar itu apabila ada nun mati, diperhatikan ya, nanti kita akan identifikasi sama-sama yang ada di dalam surat At-Tin itu yang mana. Nah, huruf izhar itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Apa itu huruf halqi? Huruf halqi itu ada 6. Huruf halqi itu ada 6. Ada hamzah, ha, kha, ain, mim, ada berapa? Terus bagaimana cara membacanya? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, cara membacanya jelas atau berbunyi an. Boleh nggak Bu kita bacanya boleh. Boleh nggak Bu kita membacanya an tapi dipanjangin? Nggak boleh. Tapi harus berbunyi jelas. An. Contoh ya. Min kholaq. Gimana cara bacanya? Apakah dengan min kholaq atau min kholaq atau min kholaq ataukah min kholaq? Minnya dipanjangin enggak? Enggak ya. Caranya yaitu adalah min kholaq. Jadi harus berbunyi min. Tidak boleh dipanjangkan karena izhar itu artinya jelas. Jadi harus jelas an berbunyinya. Jangan an, itu beda lagi. Itu nanti guna maksudnya. Yang kedua yaitu adalah samar atau mendengungkan. Apa itu samar atau mendengungkan? Itu adalah arti dari ikhfa. Nah, ikhfa itu apa sih? Ikhfa itu tadi artinya sama. Ikhfa adalah apabila sama seperti tadi ada nun mati yang harus sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. 15 huruf hijaiyah. Apa saja hurufnya? Ini huruf apa? Ini bantu untuk teman-teman yang lainnya yang belum bisa membaca Quran surat At-Tin. Coba dari kelompok 1 yang sudah hafal Quran surat At-Tin siapa? Kakak. Nah, Kakak nanti tugas Kakak membantu teman-teman satu kelompoknya untuk membaca. Gimana nih cara bacanya? Dari kelompok 2 siapa yang sudah bisa baca? Okta. Nah, nanti Okta siap ya bantuin teman-teman yang lainnya buat membacanya. Dari kelompok 3 siapa yang sudah bisa membacanya? Tika. Oke, nanti Tika bantu teman-teman satu kelompoknya. Dari kelompok 4 siapa yang sudah bisa bacanya? Adi. Oke. Adi nanti bantu teman-temannya ya buat membaca surat At-Tinnya.
dan di rumah Purnama Silek, D. Alwamaria dan Asyamsia. Betul nggak teman-teman? Kalau satu sama kelompok 2 jawabnya A. Betul nggak? Nah, dalam pembelajaran hari ini ada yang sulit nggak? Gampang ya? Yang paling gampang tentang apa? Tentang apa? Tentang cara membaca Quran surah At-Tinnya atau tentang mengidentifikasi buku bacaannya? Buku bacaannya. Oke. Pembelajaran selanjutnya yaitu adalah dengan tema pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Apa isi-isi atau pesan moral yang terdapat dalam Quran surat At-Tin? Nanti akan kita pelajari di minggu depan. Belajar di rumah yang rajin, dihafalkan Quran surat At-Tinnya. Nanti minggu depan ibu pengen tahu siapa yang sudah hafal Quran surat At-Tinnya. Oke?